Mark membuka pintu kamar dan menutup pintu begitu saja. Usi, apa kamu tidak tahu betapa saya khawatir saat tahu di rumah Damian? Apa kamu tahu siapa dia? Tanya Mark yang tampak benar-benar marah. Bukan marah, tetapi khawatir. Tesi hanya menunduk sembari meremas jari jemarinya yang saling bertautan satu sama lain. Apa sebegitu sayangnya kamu sama Zio? Sampai-sampai kamu tidak memikirkan keselamatan kamu sendiri. Mark tidak habis pikir pada istrinya ini, padahal Zio bukan anak kandungnya, tetapi dia rela melakukan apa saja demi pria kecil itu. Usi sayang Zio, Mas, jawab Tesi berderai air mata. Usi tidak mau kehilangan Zio. Sambungnya kemudian, gadis itu menangis sesenggukan. Selama ini Zio yang selalu menemani Usi. Mark mengusar kepalanya dengan frustasi. Kenapa dia merasa cemburu ketika Tesi malah mementingkan Zio, dibanding dirinya yang notabene suami dari gadis kecil itu. Tesi mengambil amplop yang ada di dalam tas kecilnya. Sekuat tenaga dia berusaha menahan air mata yang sialnya sejak tadi sudah menetes dengan deras. Mas, ini surat perceraian kita. Minggu depan kita akan mulai sidang karena surat panggilan yang kemarin Mas buang, ucap Tesi. Usi tidak minta apa-apa sama Mas. Asal jangan urusin lagi kehidupan Usi dan Zio. Biarkan kami hidup bahagia dan kembalilah pada Kak Tania. Tukasnya dengan nada berat. Siapa yang tak berat melepaskan lelaki yang begitu dicintai, apalagi saat ini Tesi tengah mengandung anak dari suaminya. Seluruh tubuh Mark seolah membeku di tempatnya. Dia tidak menyangka jika gadis ini sungguh akan meminta cerai padanya. Padahal dia sudah melakukan segala cara agar mereka tak jadi bercerai. Dia juga menyewa pengacara mahal, agar bisa membatalkan perceraiannya dan Tesi. Namun, ternyata gadis itu masih tetap ingin berpisah dengannya. Tesi berjalan menuju kamar mandi. Gadis itu mencuci wajah dan matanya agar tidak terlihat sembab dan ketahuan bahwa dirinya selesai menangis. Jujur saja Tesi merindukan kamar nyaman dan hangat suaminya ini. Sementara Mark menatap amplop putih di tangannya. Pria itu membuka amplop itu untuk membaca isinya. Dia terduduk lemas di bibir ranjang. Sialnya air matanya jatuh seolah menandakan bahwa dia terluka parah. Seburuk itukah dia di mata Tesi? Apa dia benar-benar tak pantas merasakan bahagia seperti orang lain? Mas, kenapa? Tanya Tesi heran melihat Mark yang menangis. Apa kamu benar-benar ingin pisah sama saya? Mark berdiri dan menatap istrinya. Apa saya benar-benar jahat di mata kamu? Apa saya tidak pantas menjadi suami kamu? Saya benar-benar seburuk itu di mata kamu. Cecar Mark dengan linangan air mata, biarlah dia terlihat lemah di mata istrinya. Saat ini dia tidak peduli, Mark hanya ingin meluapkan semua rasa sakit dan amarah yang terselip di antara rongga dadanya. Tesi mendongakkan kepalanya. Dia menatap suaminya yang sedang menangis. Baru kali ini Tesi melihat pria itu rapuh dan menangis. Sungguh saya tidak bermaksud menyakiti perasaan kamu. Saya. Rasanya dada Mark begitu sesak ingin melanjutkan kata-katanya. Saya yang bodoh tidak menyadari bahwa kamu adalah gadis baik. Awalnya Mark beranggapan bahwa Tesi mau menikah dengannya hanya karena harta. Selama ini banyak wanita yang mendekati dirinya karena dia kaya, bukan tulus apalagi cinta. Apa saya benar-benar jahat, Usi? Seburuk itu saya di mata kamu. Saya memang jahat. Saya penjahat. Saya penjahat. Tukas Mark frustasi sambil meremas rambutnya. Dia tertawa seperti orang gila, tetapi air mata berlinang membasahi pipinya. Tesi ikut menangis. Dia tidak tahu apa yang membuatnya menangis.
Yang pasti air mata tak bisa lagi dibendung dan keluar begitu saja. Entah kenapa, melihat suaminya yang terlihat begitu rapuh membuat luka tersendiri di dalam hati Tessy. Kamu tahu, Usi, sejak kamu hadir di hidup saya merasa hidup saya berwarna. Saya merasa kamu bisa merubah pola pikir saya terhadap wanita. Saya merasa kamu membuat saya menjadi diri saya sendiri. Meski kita berdebat, meski kita rusuh, tapi sungguh saya tidak bisa tanpa kamu. Saat kamu sakit saya panik. Saat kamu hilang saya panik. Saya selalu gelisah saat tidak melihat wajah kamu. Sangat gelisah. Saya mencintai kamu, Usi. Sangat mencintai kamu. Akhirnya Mark mengeluarkan segala unek-unek di hatinya. Pria itu menangis segugukan terlihat rapuh dan patah hati. Tapi, jika kamu memang ingin berpisah dari saya akan mengabulkan permintaan kamu. Saya tidak akan menahan kamu lagi. Saya tidak bisa memaksa kamu untuk selalu ada buat saya. Saya tidak mau kamu tertekan dan saya tidak mau kamu terluka. Semoga kamu bahagia, Usi. Semoga kamu menemukan pria yang tepat. Ketahuilah saya akan tetap mencintai kamu, meski kita sudah tak bersama. Berat mengatakan kalimat itu, tetapi mungkin ini yang terbaik. Jika kemarin Mark kekeh menoleh bercerai, tetapi sekarang dia seolah pasrah pada semua keadaan. Mark mengambil ballpoint di dalam nakasnya. Dia akan menandatangani surat perceraian ini. Dia tidak bisa memaksa Tessy terus bersamanya. Padahal niat Mark membawa Tessy kembali ke rumah, ingin mengatakan bahwa dia tidak mau bercerai dan ingin memulai semuanya kembali bersama dengan istrinya. Namun, bagaimana lagi, jika cinta di hati sang istri memang tak ada untuknya. Tubuh Mark seketika menegang saat Tessy memeluknya dari belakang. Hiks, maafkan Usi, Mas. Maafkan Usi. Usi juga cinta sama Mas. Usi tidak mau berpisah dari Mas. Usi hanya merasa tidak pantas berada di samping Mas, apalagi Kak Tania sudah kembali. Mas terlalu susah untuk Usi gapai. Tessy menangis sambil membenamkan wajahnya di punggung pria jangkung itu. Mark meletakkan pulpen dan kertas di tangannya. Pria itu berbalik sambil melepaskan pelukan istri kecilnya. Benarkah kamu mencintai saya? Usi membalas dengan mengangguk. Usi mencintai Mas, sangat. Sangat mencintai Mas. Usi ingin hidup sama Mas dan bahagia selamanya. Terima kasih. Mark menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Dia memeluk Tessy dengan tangisan dan ucapan syukur, hatinya berbunga-bunga ketika gadis itu mengatakan cinta padanya. Kedua pasangan suami istri itu saling bertangisan dengan memeluk erat. Akhirnya Mark memberanikan diri mengakui segala perasaannya. Dia sudah tidak tahan lagi menanggung beban di hatinya. Dia tidak bisa berbohong bahwa dia mencintai gadis yang di dalam pelukannya ini. Istri kecil dan polosnya akan menjadi istri kesayangannya. Dia yang akan menjaga Tessy nantinya. Tessy juga mengakui rasa cintanya. Dia tidak tahu sejak kapan dia jatuh cinta pada suaminya. Yang pasti dia selalu merasa terlindungi saat bersama arogan itu. Tessy melepaskan pelukannya. Dia sudah puas menangis dan mengeluarkan segala kepedihan di hatinya. Mas, sejak kapan Mas jatuh cinta pada sama Usi? Tanyanya. Mark menyeka air mata istrinya. Sementara tangan Tessy masih melingkar di pinggang pria itu. Sudah lama. Hanya saja saya baru sadar. Mark menyelipkan anak rambut Tessy. Kali ini dia tidak akan tergoyahkan lagi. Mark sudah menjalin dirinya bahwa Tessy adalah wanita terakhir yang akan menemani hari-hari tuanya nanti. Mas tidak lupa, kan sama surat perjanjian kita?
Karena Mas yang duluan jatuh cinta sama Usi, maka Mas harus bayar denda. Celoteh Tesi mengendus-enduskan hidungnya di dada bidang Mark. Sejak kapan aroma wangi tubuh suaminya itu menjadi salah satu wangi yang menjadi candu baginya? Mark terkekeh gemas. Dia sampai lupa pada surat perjanjian mereka. Mark juga sudah lupa di mana menyimpan surat perjanjian itu. Sekarang, fokusnya hanya pada sang istri. Rencana Mark untuk menghamili Tesi dan meninggalkan gadis itu juga sirna entah kemana. Padahal dia tidak tahu jika istrinya itu benar-benar hamil. Jujur saja Mark pernah berpikir untuk menghamili sang istri, lalu meninggalkannya pergi. Kita tidak jadi bercerai, kan? Tanya Mark mengusap kepala istrinya. Tesi menggeleng. Maaf, Mas, Usi terlalu egois yang ingin berpisah dari Mas. Usi hanya merasa tidak pantas. Mas terlalu sempurna untuk Usi. No. Sayalah yang tidak sempurna untuk kamu. Mark kembali menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Mereka saling memeluk erat. Saling melepaskan semua perasaan yang ada di dalam dada. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi waktu kejam yang memisahkan keduanya. Kini mereka adalah dua orang yang saling mencintai dan ingin memperbaiki satu sama lain. Ya sudah, ayo tidur, ajak Mark. Mas, kita harus ke rumah sakit. Jagain Zio, ucap Tesi. Sayang, malam ini kita jangan ke rumah sakit dulu. Nanti Mas sudah minta Arga, Galvin dan Bayu yang jagain Zio. Ucap Mark menyelipkan anak rambut gadis itu. Tapi, Ma, percaya sama mereka, mereka akan menjaga Zio dengan baik. Potong Mark. Meyakinkan sang istri. Malam ini Mark ingin menghabiskan waktunya bersama dengan Tesi. Mas, panggil Tesi sambil tersenyum hangat dengan mata berbinar-binar. Ada apa, sayang? Apa yang ingin kamu katakan? Apa kamu butuh sesuatu? Atau kamu merasa tidak nyaman? Cecar Mark. Tesi malah membalas dengan gelengan kepala. Lalu apa, sayang? Jangan bikin Mas khawatir. Mark melingkarkan tangannya di pinggang ramping gadis itu. Tesi terkekeh lucu mendengar suara manja suaminya. Sejak kapan lelaki arogan ini bucin padanya? Mas. Tesi menarik napas dalam. Usi hamil anak Mas. Dek, kakakmu hamil. Ulang Mark tak percaya. Tesi membalas dengan anggukan kepala, sembari tersenyum. Usianya sudah 6 minggu, Mas, jawab Tesi mengusap perutnya yang masih rata. Tanpa sadar air mata Mark menetes. Dia langsung menarik tubuh kecil sang istri seraya menangis sesenggukan dan terharu. Sayang. Mark tak dapat mengeluarkan kata-kata betapa dia bahagia saat ini. Terima kasih, sayang. Berulang kali lelaki itu mengecup ujung kepala istrinya dengan perasaan yang membuncah dada. Tesi melingkarkan tangannya di pinggang sama suami. Dia ikut menangis bersama lelaki itu. Tak dirinya sangka bahwa kehamilannya diterima baik oleh sang suami. Awalnya dia pikir, pria tersebut akan menolaknya. Namun, semua di luar dugaan, Mark justru senang mendengar kehamilan istri kecilnya. Mark melepaskan pelukan Tesi sambil mengusap pipi basah wanita itu. Mas janji akan jaga kalian. Maafin Mas yang sudah membiarkan kamu merawat anak kita sendirian. Jujur ada perasaan bersalah yang terselip di antara rongga dada Mark. Padahal dia ingin jadi orang pertama yang mengetahui kehamilan istrinya, tetapi Mark malah menjadi orang terakhir. Iya, Mas. Keduanya kembali saling berpelukan satu sama lain, melepaskan semua ketiduran yang terselip di antara rongga dada. Tak ada yang bisa jelaskan, betapa bahagianya perasaan yang kini kian membuncah. Mas Bao.
Tesi melepaskan pelukan suaminya dan mendorong tubuh lelaki itu. "Hehe, Mas kan belum mandi," ucap Mark gemas seraya menghujani wajah gadis itu dengan banyak ciuman. "Mas." Tesi menahan dada Mark yang hendak menempel. "Mandi sana," suruhnya. "Bagaimana kalau kita mandi bersama?" Goda Mark seraya mengedipkan matanya jahil. "Memang boleh?" tanya Tesi. "Boleh. Tentu saja boleh. Malah dapat pahala," sahut Mark. "Nanti dedek bayinya makin besar kalau diajak mandi bareng," jelasnya lagi. "Wah, benarkah, Mas?" ujar Tesi. "Ayo." Mark mengangkat tubuh gadis itu dan membawanya ke kamar mandi. Mark meletakkan tubuh istri kecilnya di atas wastafel. "Tunggu sebentar, Mas, isi batuk dulu." Tak lupa diselipkan ciuman hangat di kening sang istri. Tesi mengangguk saja dengan wajah polosnya sembari menggoyangkan kaki seperti anak kecil. Tatapan matanya tertuju pada Mark yang tengah mengisi bathtub. Lagi-lagi Tesi seperti tak percaya bahwa saat ini dirinya dan Mark sudah kembali bersama. Bahkan lelaki itu memperlakukan dirinya bak ratu kerajaan. "Sini, sayang, biar Mas yang mandikan." Mark mengulurkan tangannya. "Mas, bukannya istri yang melayani suami?" tanya Tesi sembari menyambut uluran tangan lelaki itu. "Tidak ada aturannya begitu, sayang. Siapapun boleh melayani siapa," jawab Mark tersenyum gemas. "Setelah ini, kita langsung ke dokter ya, Mas mau lihat perkembangan anak kita," sambungnya kemudian. Mark memempatdikan istri kecilnya dengan sabar dan telaten. Sesekali dia gosnol kapung 9 1 milik gadis itu. Tak ubahnya, dia menelan selaiva ketika disuguhkan dengan pemandangan tuh 6 sang istri. Namun, Mark tak mau egois apalagi mereka baru saja berbaikan. Pasti Tesi belum siap untuk melayani dirinya. Setelah selesai, Mark membawa tubuh kecil Tesi keluar dari kamar mandi serta tak lupa membungkus tubuh gadis itu dengan handuk miliknya. "Mulai sekarang, semua pakaian kamu Mas yang pilihkan," ujarnya. Tesi membalas dengan anggukan kepala. Seperti biasa dia menurut saja pada apa yang dikatakan oleh suaminya. Setelah selesai memakaikan pakaian sang istri serta mengeringkan rambut gadis itu, giliran Mark yang membersihkan diri karena setelah ini dia mau mengajak sang istri ke dokter untuk memeriksakan kandungan mereka. Keduanya keluar dari kamar dengan pakaian yang sudah rapi. Tesi memakai gaun berwarna coklat muda dengan Mark yang mengenakan kemeja senada dengan gaun istrinya. Keduanya tampak segar serta tampan dan cantik. Arga dan para pelayan yang melihat mereka hanya melongo. Bukankah tadi pasangan suami istri itu pulang dalam keadaan bertengkar? Namun, kenapa sekarang keduanya malah seperti dua orang yang tengah jatuh cinta? "Ga, kita ke rumah sakit," titah Mark. "Baik, Tuan Muda," jawab Arga yang segera menuju mobil dan membuka pintu untuk Tuan dan Nona mudanya itu. "Pelan-pelan, sayang," ucap Mark melindungi kepala gadis itu agar tidak tersandung kap mobil. Arga terbatuk-batuk bahkan hampir tersedak mendengar nama panggilan Mark pada istrinya. Apa Arga tidak salah dengar? Tadi Mark memanggil Tesi dengan panggil sayang, apakah hal itu benar? Mark masuk menyusul Tesi dan duduk di samping istrinya itu. Sementara tangannya sejak tadi terus saja menggenggam tangan wanita yang tengah menggandung anaknya itu. Arga yang sedang mengemudi beberapa kali mengucek matanya. Barangkali dia salah lihat atau matanya sedang bermasalah. Apa sebenarnya yang terjadi pada Tuan dan Nona mudanya itu? Bukankah kemarin Tesi menggebu-gebu ingin bercerai dengan suaminya, tetapi kenapa sekarang keduanya malah menempel seperti perangko? Sementara Mark sesekali mencium punggung tangan istrinya. Entah sejak kapan dia mulai kecanduan dengan tubuh gadis desa itu. Kenapa?
Sayang. Tanya Mark melihat wajah Tesi yang seperti murung. Usi sedang memikirkan Zio, Mas. Jawab Tesi sembari menarik napas dalam. Bagaimana jika Tuan Damian benar-benar tidak mau menolong anaknya?